Bagaimana kabar antum hari ini? Apakah masih semangat belajarnya? Tentu masih semangat ya. Nah, kita sebelum belajar, kita di PB 3 ini, nah kita berdoa dulu ya teman-teman. Nah, kita berdoa mulai dengan ta'awudz wa basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita sudah berdoa ya. Nah, tentu teman-teman sudah sholat duha ya. Nah, jika teman-teman belum sholat duha, kita sholat duha dulu ya. Dan jangan lupa berwudhu dengan benar juga. Baik teman-teman. Nah, sebelum kita belajar ya, kita uji dulu lah semangat teman-teman ya. Nah, oke, bantu ya teman-teman. Semangat ya, sama-sama ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita semangat ya pada hari ini. Nah, teman-teman tahu nggak negara kita apa namanya? Benar, nah negara kita namanya negara Indonesia. Teman-teman, negara kita namanya negara Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak lambang negara kita? Nah, apa? Ayam? Oh enggak. Nah, lambang negara kita adalah burung Garuda. Oke, teman-teman. Nah, ini lambang negara kita. Lambang negara. Oke, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Oke, negara ya. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini ya. Oke. Nah, itu adalah gambar lambang negara kita. Nah, teman-teman tahu nggak di dadanya ada apa? Nah, ada perisai teman-teman. Nah, perisai itu ada gambar bintang, ada gambar rantai, ada gambar pohon beringin. Nah, oke, ada gambar kepala banteng. Nah, ada gambar padi dan kapas. Nah, ada 5 gambarnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu namanya itu adalah lambang dari Pancasila. Nah, Pancasila itu apa? Adalah dasar negara kita. Nah, yang gambar tadi ada gambar bintang sampai gambar pohon beringin dan juga sampai padi dan kapas ya teman-teman. Nah, itu adalah lambang dari Pancasila. Nah, bedakan ya. Kalau lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kalau lambang Pancasila adalah yang tadi ada gambar bintang, ada gambar rantai, ada gambar pohon beringin, dan kepala banteng dan padi dan kapas. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak bunyi dari lambang Pancasila tadi? Nah, bunyi dari lambang Pancasila bintang. Apa teman-teman? Benar. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang Pancasila yang lambangnya rantai. Rantai apa bunyinya teman-teman? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Nah, lambang yang ketiga ada gambar pohon beringin. Nah, bunyinya apa teman-teman? Persatuan Indonesia. Oke. Nah, ada lambang yang keempat teman-teman. Ada gambar banteng. Nah, gambar banteng apa bunyinya teman-teman? Bunyi silanya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah,
Ada lagi lambang silanya yang terakhir adalah padi dan kapas. Nah, padi dan kapas lambangnya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, bedakan ya antara lambangnya. Kalau lambang ini bisa contohkan ya. Ada ini namanya lambangnya. Ini lambangnya. Berikutnya Ustaz akan membacakan sebuah percakapan. Nah, dengarkan percakapan ini ya. Wildan ingin meminjam buku milik Uni Naila. Uni Naila dengan senang hati meminjamkannya. Dengar percakapannya. Wildan, buku Uni banyak sekali. Uni Naila, Uni memang senang membaca buku. Wildan, wah, Uni memang pantas dijuluki kutu buku. Uni Naila, ayo, antum juga harus rajin membaca. Ini adalah buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Wildan, cerita tentang apa nih? Uni Naila, cerita tentang pemain sepak bola rendah hati meskipun sudah terkenal. Wildan, berarti dia tidak besar kepala ya nih? Terima kasih ya, Uni. Uni Naila, ya, sama-sama, Dik. Oke, setelah teman-teman mendengarkan percakapannya, teman-teman juga harus membacanya ya. Nah, teman-teman bisa menemukan di dalamnya ada ungkapan. Nah, ada 4 ungkapan sebenarnya di dalamnya. Nah, teman-teman bisa cari ya. Saya contohkan satu ungkapannya. Nah, ungkapannya yaitu adalah kutu buku. Nah, teman-teman, ada ungkapannya kutu buku. Kutu buku artinya adalah orang yang rajin membaca buku, gemar membaca buku. Itu artinya ya, yang kutu buku bukan kutu yang di kepala ya, tapi bukan kutu juga yang di buku, tapi itu adalah ungkapan yang artinya orang yang gemar membaca buku. Nah, teman-teman harus gemar juga ya membaca buku. Nah, ada ungkapan-ungkapan yang lainnya loh. Nah, ada 3 ungkapan lagi di percakapan tersebut. Teman-teman cari nanti ya, dan isi di modulnya di halaman 17. Oke, nah, baik teman-teman, kita akan selanjutnya belajar tentang membandingkan 2 bilangan cacah dengan ada tandanya lebih dari. Pertama ada lebih dari. Nah, yang kedua, dan nanti kita belajar kurang dari. Yang ketiga ada sama dengan. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, kita akan membandingkan. Ada di sini buku Adele, ada buku Kalila. Oke. Nah, sini ada buku Adele, ini 100, 200. Nah, ratusannya ada 2, maka kita tulis 200. Ini ada puluhannya, ada 1 puluhannya, 2 puluhannya, maka ditulis 20. Nah, ini satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7, maka ditulis satuannya 7. Nah, berarti buku Adele ada 227. Nah, buku Kalila ada berapa? Ini ada ratusannya ada 2, berarti 200.
puluhannya ada 2, berarti 20. Satuannya ada 1, berarti 1. Nah, bacanya 221. Oke, mana yang lebih banyak teman-teman? Nah, ternyata yang lebih banyak adalah ininya sama, Nah, ininya beda. Yang lebih tinggi yang mana? Ini. Buku Adele, satuannya ada 7, sedangkan buku Kalila satuannya ada 1. Oke. Nah, maka ditulis jadi buku Adele lebih dari buku Kalila. Oke. Itu poin yang pertama, lebih dari. Bagaimana kalau kurang dari? Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Nah, di sini kurang dari. Nah, ini kita lihat ratusannya ada 1 ini. Ini ratusannya ada 2. Berarti yang lebih besar ada yang ini. Oke. Ini pisau ayah, ini pisau paman. Berarti pisau paman kecil, sedikit dari pisau paman, atau kurang dari ya. Pisau ayah kurang dari pisau paman. Ya. Pisau ayahnya ada di sini, pisau pamannya ada di sini, lebih banyak pisau pamannya. Maka pisau ayah kurang dari pisau paman. Ya, itu contohnya 1 ya. Nah, coba teman-teman isi nanti modulnya ya. Ini ada yang kosong di sini. Oke, isi ini nanti. Nah, teman-teman pasti bisa ya. Dan juga di sini. Oke. Nah, saya contohkan satu lagi ya. Misalnya 127 titik-titik ya. Titik-titik 147. Oke. Mana yang lebih kecil? Kalau di sebelah kanan kirinya kecil, maka kita tulis kurang dari. Oke, 127 kurang dari 187. Kita contohkan lagi. 154, 145. Oke. Ini bagaimana teman-teman? Kita lihat ratusannya sama, oke. Nah, puluhnya kita lihat lagi. Puluhnya berbeda. Mana yang lebih besar? Ini ya. Berarti yang sebelah kiri ini lebih besar. Maka kalau besar di sebelah sini, sebelah kiri ini, maka kita tulis lebih dari. Oke. Nah, bagaimana kalau angkanya sama, Ustadz? Sama. Nih 155, 155 sama. Maka kita tulis sama dengan. Oke. Syukron teman-teman. Ini caranya ya. Start lingkaran kan. Bagi teman-teman yang betul nanti akan mendapatkan senyum. Makasih, syukron. Oke, terima kasih teman-teman untuk pelajaran kita hari ini. Nah, kita yang pertama tadi ada belajar tentang Pancasila, lambang dan bunyinya. Oke, lambang Pancasila dan bunyi Pancasila. Oke. Yang kedua, kita ada belajar tadi tentang ungkapan dalam teks percakapan. Nah, yang ketiga, kita ada belajar tentang nilai bilangan. Nah, teman-teman bandingkan nilai bilangannya, mana yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Mana yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Oke, teman-teman tetap belajar ya, semangat kerjakan tugasnya yang kosong ya di PB3. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita ucap hamdalah ya sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih teman-teman, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.